Lewak Sanggul, Kabupaten Bangkasundutan. Oke. Yang bertindak sebagai atas nama kelompok dan selanjutnya disebut dengan pihak pertama. Nah, yang pihak kedua yaitu nama Muhammad Aslam Fikri dengan abang sendiri dengan nomor KTP-nya ini dan alamatnya di sini. Benar ya, Bang? Nomor KTP-nya dapat dari mana, Ilham? Dapat dari Sisa Toba Wonderland, Bang. Oh ya, oke. Udah pas ya, Bang, alamatnya, Bang? Ya, nomor 9I. 9I ya. Oke. Nah, bertindak atas nama pribadi. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Oke. Yang pertama adalah kelompok yang bermaksud untuk menawarkan jasa kerjasama dalam pembuatan website kepada pihak kedua. Nah, pihak kedua adalah perorangan yang memiliki usaha startup bergerak di bidang apa nih, Bang? Karena rencananya di bidang startup di bidang F&B aja kalau enggak. Apa, Bang? F&B. Tahu nggak F&B? Iya, betul. Betul, Adi. Udah gini benar ya? Jadi Ilham paparin belum sebelumnya sama teman-teman perihal rantangin tersebut? Belum, Bang. Oh, belum. Iya, belum dipaparin secara itu. Tapi mereka udah tahu? Udah. Iya, sempat itu dijadiin kemarin itu ACI juga. Konseptual model gitu. Kalau misalnya kalian memang sungguh-sungguh diawali dengan niat yang serius dan juga punya tujuan untuk kemaslahatan umat dan bisa berkelanjutan, insya Allah startup ini bisa berdampak gitu untuk masyarakat dan juga impact sosialnya bisa berkelanjutan. Dan teman-teman juga jika bersungguh-sungguh di sini bisa jadi ini bisa sebagai hasil skripsi teman-teman nantinya, karena biasanya untuk jurusan IT atau informatika di skripsi akhirnya itu biasanya buat sesuatu karya melalui aplikasi atau website biasanya gitu kan. Siapa tahu dengan keseriusan teman-teman dari kampus UNJ ini bisa berguna untuk jangka panjang ya. Atau perlu Abang jelaskan sepintas lagi tentang rantanginnya? Boleh, Kak. Tapi kok gambarnya kayak banyak gitu ya tadi? Jadi share screen Ilham. Jadi rantangin itu kan dulu zaman Abang mahasiswa dulu 1 sampai 10 teman-teman Abang, kebanyakan mereka itu di akhir bulan itu nggak punya uang dan juga mengkonsumsi makanan mie gitu, seperti itu kan. Jadi saya tanya gitu, berapa dikirim per bulan? Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tapi kok bisa nggak bisa makan gitu di akhir bulan. Ternyata mereka nggak bisa manajemen keuangan mereka dengan baik sehingga over budget. Misalnya kayak gini nih, Adi dikasih 1 bulan berapa dikirim nih? Belum ngekos ya? Belum, enggak ngekos sih. Belum ya? Di Jakarta juga, UNJ juga di Jakarta juga ya. Iya. Berarti misalnya nih Adi nih dikasih 3 juta sama orang tua nih di Jakarta ya kan. Nah, ngekos. Nah, Adi ini nggak pernah ngekos sebelumnya, tiba-tiba ngekos. Udah. Nah, biasanya Adi makannya di rumah misalnya nasi ayam, nasi telur. Tiba-tiba waktu ngekos kan jadi makannya nggak teratur nih, lebih banyak beli dari luar. Misalnya waktu beli ke kedai niatnya pengen beli telur, malah jadi beli ayam karena lihat ada menu ayam. Nah, kita kan mau manajemen uang kita ini biar nggak over budget. Nah, kebanyakan orang itu di awal bulan udah habis gitu gara-gara misalnya dia beli kebutuhan-kebutuhan kos-kosannya atau misalnya beli kebutuhan-kebutuhan yang nggak terduga. Bahkan misalnya, wah ini bagus nih untuk casing HP, oh ini bagus nih untuk betulin motor. Akhirnya budget untuk
Makan. Makanan yang seharusnya kamu dapatkan itu jadi nggak teratur, nggak tertata. Makanya nggak heran banyak mahasiswa itu di akhir bulan itu makannya bahkan nggak makan gitu kan, minjem-minjem ngutang gitu kan, nggak ada duit buat makan di akhir bulan. Nah makanya abang dulu inisiatif sama teman-teman satu kosan, ada 18 orang nih satu kosan. Gimana nih teman-teman kalau misalnya kita eh, bikin satu paket makanan. Jadi kita setiap makan tuh dari pagi siang malam tuh udah tertata, pengen makan apa besok, hari Selasa pengen makan apa besok, tapi uangnya udah kita kolektifin bareng-bareng. Jadi misalnya nih satu porsi nasi telur di warung 10.000, tapi ketika kita udah ngajak kerjasama sama ibu-ibu warung atau misalnya kita berdayain nih tetangga kita yang bisa masak tapi dia nggak punya biaya untuk masak. Nah mereka kita ajak biar produktif lah seperti itu kan, dengan cara kayak kami tadi yang satu kosan, misalnya kami nasi telur yang tadi 10.000 jadi 7.000 budgetnya. Nah akhirnya kami bisa save money kami, bisa save keuangan kami. Jadi keuangan kami itu udah teratur untuk makan 1 sampai 1 bulan ke depan. Nggak perlu lagi mikir, oh tanggal 30 saya harus makan apa ya, tanggal 29 saya makan apa ya. Jadi menu kami setiap harinya udah teratur, sayurnya, dagingnya. Kalau kami memang dagingnya cuma Sabtu Minggu aja gitu, sisanya sayur, lebih kebanyakan sayur. Nah di situ sebenarnya secara tidak langsung tanpa kita sadari banyak eh, impact sosial yang bisa kita rasakan. Kita mengurangi konsumsi makanan fast food. Fast food itu kayak kalau kita misalnya beli GoFood nih kan, GoFood kan serba instan semua. Indomie, nasi goreng, ayam penyet. Nah itu rata-rata kebanyakan pakai micin. Jadi masyarakat sekarang itu udah lupa untuk mempertimbangkan nilai gizi yang ada dalam makanan. Yang penting mereka bisa kenyang, murah. Nah, bagaimana kita ngebantu anak-anak kosan ini yang nggak punya budget yang banyak, tapi pengen tetap hidup sehat, bisa manajemen uang mereka juga. Jadi segmentasi pasar kita ini bukan mahasiswa saja, orang-orang kantor pun bisa juga. Nah, terlebih kan di Jakarta kan rata-rata konsumsi itu agak lumayan lah, biaya hidup juga kan, makan juga sekali makan bisa 20.000, 25.000 gitu kan. Paling murah 10.000 kali ya nasi uduk ya. Udah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Kalaupun ada mungkin cuma dikit banget nasinya gitu. Jauh nggak di pusat kotanya ya kan. Iya. Nah, seandainya nih kalian misalnya nanti walaupun kalian gak ngekos, pasti kan di UNJ banyak nih anak rantau. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Bali gitu kan, ada dari Kalimantan. Nah, itu bisa kalian mulai melalui teman-teman sekelas kalian aja dulu. Teman-teman sekelas kalian. Mau nggak kalian coba paket kita nih? Coba paket kita gini segala macam. Karena abang dulu udah nyerapin di kampus abang. Kalau tahu di Unsil nama kampus abang, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dulu abang waktu zaman mahasiswa karena ngerantau nih kan, prinsip abang, wah saya udah jauh-jauh nih ngerantau, gak mau sia-siain masa-masa kuliah lewat gitu aja, jadi kupu-kupu. Kuliah pulang tidur gitu, kuliah pulang tidur. Nah jadi abang dulu sering ikut kompetisi startup, gimana caranya bisa jalan-jalan ke Jogja gitu, atau ke Bandung, atau ke Jakarta. Dari mana? Ya dari ikut program-program atau kegiatan-kegiatan startup tadi, ikut inovasi. Karena secara tidak langsung, selain itu membangun kreativitas kita, itu juga membantu kita agar bisa lebih memahami karakter kita, lebih memahami potensi yang ada dalam diri kita. Dengan begitu, dengan mengikuti beberapa kompetisi, kita mulai paham akan pentingnya status mahasiswa ini. Jadi status mahasiswa itu sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Info-info beasiswa, info-info kayak pertukaran pemuda ke luar negeri,
informasi tentang program pembinaan startup gitu. Jadi harapan abang teman-teman semuanya di maba ini udah bisa produktif. Bahkan siapa tahu nih dengan keseriusan teman-teman bisa menjadi startupnya bisa tumbuh gitu dan bisa bermanfaat di masyarakat. Oke, Tapi langsung aja ya. tapi mungkin lebih ngejelasin lagi. Tapi kalau kita ini lebih kayak cuma bikin websitenya doang, Kak. Oh, websitenya doang. Oke. Iya, jadi kita cuma ngebikin websitenya doang buat ngebantuin rantangin ini nih. Jadi kalau masalah buat mungkin nyari makanannya, nyari konsumennya, iya. itu bukan urusan kita. Tapi kita cuma bantuin bikin website buat rantangin ini gitu, Kak. Oke, siap. Berarti memang nanti perlu dibentuk tim baru lagi, jadi di bagian gizinya nanti, di bagian marketingnya, di bagian survei lokasi sama kerjasamanya itu ada lagi nanti bagian-bagiannya. Jadi Adi sama Ridwan sama Ilham ini fokus di bagian pembuatan websitenya. Iya gitu, Kak. Oke. Baik, langsung aja ke topik lagi. Oke, maaf ya sebelumnya nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa dah. Aktifin aja yang penting. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke. Tadi masih sampai dari atas lagi, dari awal lagi. Nah, ini adalah surat perjanjian kita. Oke. Ini udah bertindak atas nama pribadi yang disebut pihak kedua. Oke. Pihak pertama adalah kelompok yang bermaksud untuk menawarkan jasa kerjasama ya dalam pembuatan website kepada pihak kedua. Nah, pihak kedua adalah perorangan yang memiliki usaha startup yang bergerak di bidang F&B. Yang pihak kedua mempunyai jadi rantangin ya. Yeah. Startup rantangin. Itu F&B-nya itu bukan N ya, pakai huruf N. Dan. Oke. Ini startup. Jadi pihak kedua mempunyai startup yaitu rantangin. Oke. Ini huruf besar aja kali. Yang bisa UI UX-nya siapa nih? Ridwan atau Adi? Saya kan. Oh, Ridwan. Berarti yang coding apanya Adi ya? Iya benar, Kak. Oke. Start apa? Nah, pihak pertama adalah pihak pertama dan pihak kedua dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut. Oke. Yang pertama adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama usaha dan branding dalam pembuatan situs jejaring. Oke. Dan pasal kedua yaitu objek perjanjian. Objek perjanjian kerjasama ini adalah berupa pengelolaan dan pembuatan situs jejaring untuk aplikasi, yaitu aplikasi rantangan tadi. Dan yang pasal ketiga adalah ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah yang pertama, para pihak sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, di mana pihak pertama menyediakan jasa pembuat situs jejaring untuk aplikasi rantangin. Dan pihak kedua akan memberikan kerjasama dalam pembuatan situs jejaring ini untuk bisa jejaring ini bisa dalam bentuk kritikan maupun masukan. Oke. Pasal keempat yaitu hak dan kewajiban para pihak. Nah, pihak pertama itu berkewajiban yang pertama itu untuk menyediakan dan membuat prototipe atau desain dari jejaring yang akan dibuat. Itu website tadi. Dan yang kedua itu membuat situs jejaring yang akan dibuat.
Nah, yang telah dirancang apa ya? Udah deh itu aja. Nah, yang ketiga, memberikan progres dalam pembuatan website yang sedang dibuat. Nah, nanti kita berkewajiban untuk mengasih tahu atau memberi info kepada pihak kedua untuk sejauh mana aplikasi yang sudah kami buat. Nah, dan pihak pertama itu berhak, tadi kewajiban, sekarang berhak untuk memegang seluruh kendali atas desain UI UX situs jejaring yang akan dibuat. Nah, yang kedua itu berhak memegang situs jejaring yang sudah dibuat selama masih mengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini di semester 3 yaitu semester 115 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang keempat itu berhak menerima dan menolak segala bentuk saran dan kritik dari pihak kedua atas pembuatan situs jejaring yang akan dibuat. Nah, misalnya kalau Bang Fikri ngasih saran atau masukan gitu, kita berhak menerima dan juga berhak menolak kalau kita merasa itu kesulitan atau tidak mampu kita membuatnya. Nah, kita berhak menolak dan berhak juga menerima. Nah, yang keempat itu adalah pihak kedua berkenan untuk menjelaskan. Nah, jadi Bang Fikri ini berkenan untuk menjelaskan pada saat dosen dari pihak pertama meminta penjelasan. Jadi Abang bersedia untuk dihubungi oleh dosen kami kalau misalnya nanti ada konfirmasi untuk klien. Oke. Ya. Yang ketiga adalah pihak kedua berkewajiban. Nah, Abang itu berkewajiban untuk memberikan segala bentuk rancangan ide terkait bagaimana situs jejaring yang akan dibuat. Nah, jadi Abang itu ngasih apa aja fitur yang akan dibuat di aplikasi itu. Nah, jadi Abang pengennya gimana, aplikasinya itu gimana. Nah, Abang memberikan bentuk rancangan atau ide terkait situs. Oke. Dan yang keempat itu pihak kedua yaitu Abang berhak nih mendapat kewenangan untuk mengatur biaya operasional. Oh, ini bukan yang tadi. Jadi ini apa, Bang? Bisa juga sih sebenarnya. Jadi penentuan anggaran, tapi itu balik lagi harus survei dulu kan, nggak bisa kita langsung pemetaan harga secara duga-duga. Jadi memang perlu terutama kan Abang belum di Jakarta nih, nggak tahu seperti apa biaya operasional saat ini atau misalnya biaya kebutuhan yang ada di Jakarta saat ini. Gimana ya? Bisa aja sih sebenarnya itu. Nanti disesuaikan sesuai dengan biaya yang memang saat ini dibutuhkan seperti itu. Oh, jadi ini gak apa-apa ya Bang, mendapat kewenangan untuk mengatur biaya operasional. Atau mau diganti kalimatnya nggak usah? Biaya operasional dan kalau bisa ada tambahin lah. Biaya operasional dan juga ini bentar dulu, biaya operasional di bagian mana dulu? Nah, itu dia Bang. Bukan dalam pembuatan aplikasi ya. Kalau dalam pembuatan aplikasi itu gratis. Maksudnya biar harus saling terbuka dulu kan, harus jelas dulu. Jangan sampai nanti tengah jalan udah jauh tiba-tiba ada bahasa-bahasa lain yang nggak sesuai dengan apa kan. Iya Bang, betul. Jadi sebenarnya karena teman-teman bilang gratis, nanti kalau misalnya teman-teman udah bisa ke tahap benar-benar bisa diakses nih websitenya, nanti Abang usahain lah domainnya dari Abang sama hostingnya gitu kan. Nanti Abang bantu kalau misalnya serius, tapi kalau misalnya desainnya belum ada apa-apa, terus tampilannya juga belum ada, terus belum bisa diakses gitu kan, apa prototipe-nya belum ada dan juga masih ngebug gitu kan, susah. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh nanti Abang bantu juga lah kayak gitu kan untuk masalah domainnya sama hostingnya. Dan untuk biaya-biayanya nanti dibuat aja lah dulu seberapa nanti sesuai survei biaya operasional untuk
kebutuhan dari, kan kita kerjasama nih, pasti ada partnernya nih untuk UMKM tadi. Paling lebih ke situ dulu biaya operasionalnya gitu, maksud abang. Oh, berarti ini untuk mengatur biaya paketnya gitu ya, Bang? Paket, betul. Mengatur biaya paket pilihan gitu ya, Bang? Ah, paket menu misalnya gitu, paket pilihan. Nah tuh. Oke, mendapat kewenangan untuk mengatur biaya paket dan pilihan. Oke. Pihak ada, pasti ada lagi ya, cuma keuntungan. Jadi bahasanya nanti kalau misalnya website ini udah jadi, kami udah selesai, nah website ini punya abang gitu. Gimana ya bahasanya? Berarti ini kepemilikan abang gitu ya? Iya, betul. Ya, berarti Setelah ya, kalau misalnya memang nanti ternyata berjalan dengan lancar, apalagi sudah tatap muka nantinya ke depannya kan, ya nggak salah kan kalau misalnya walaupun udah selesai dari 2 bulan ke depan, masih tetap ngajak teman-teman untuk bisa terlibat di rantangan ini. Oke. Setelah perjanjian selesai, hak milik dari situs jejaring, dari situs jejaring menjadi milik pihak kedua gitu ya? Menjadi milik dari pihak kedua. Pihak keduanya jual. Oke ya, mendapat kewenangan untuk mengatur biaya dan setelahnya perjanjian selesai, hak milik situs jejaring menjadi pihak kedua. Oke. Nah, pasal kelima yaitu pelaksanaan. Pihak kedua itu memberikan segala bentuk rancangan atau ide terkait bagaimana situs jejaring ini yang akan dibuat. Nah, ini menjadi dari pihak untuk pelaksanaan ya, dari pihak kedua. Nah, untuk pelaksanaan dari pihak pertama itu bertugas membuat situs jejaring. Nah, kita bertugas untuk membuat situs jejaring sesuai dengan rancangan yang sudah ada gitu lah, yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Ini kayaknya dihapus aja ya, pasal ke-6 atau gimana? Bisa juga sih dicantumkan, dilampirkan bagi hasil, karena kan bagi hasil ini kan termasuk apresiasi juga lah buat teman-teman yang udah ngerjain website tersebut. Kalau misalnya memang udah bisa dalam 2 bulan ke depan bisa memperoleh, tapi sebenarnya untuk 2 bulan itu terlalu singkat sih, karena untuk survei lapangan sama risetnya juga nggak sebentar gitu kan. Sedangkan tugas kalian ini apakah adalah tindak lanjutnya bila dari pihak dosennya setelah 2 bulan? Udah nggak ada sih, Pak. Oh, udah nggak ada ya gitu ya. Karena kalau misalnya bagi hasil kayaknya belum ada lah untuk 2 bulan, karena kayak abang bilang tadi, kita kan perlu survei dulu nih UMKM yang bisa kita ajak kerjasama, terus kita harus ngebangun kayak Pasar ya, Bang. Respondennya dulu harus ada kan. Jadi kita nggak bisa cuma bilang wah di UNJ kebanyakan mahasiswanya makan terbang atau misalnya mahal harga apanya. Perlu ada dia kuesioner, minimal ada kuesionernya sebagai data penguat bahwa kita memang ada melakukan riset kecil gitu. Kayak bisa kita cuma bilang tanpa ada riset gitu, tanpa ada data. Jadi mungkin bagi hasil ini ya gimana lah teman-teman, ada saran nggak kira-kira? Sarannya Bang, kalau misalnya bagi hasil ini kan ini kan adalah MOU ya, kayak belum bersifat fix gitu atau bisa diubah, adalah dokumen yang bisa diubah. Nah, jadi kalau misalnya saran aku sih untuk bagi hasil ini ditiadakan dulu. Nanti kalau misalnya ke depannya ada kemungkinan kita untuk
berkembang atau kerjasama gitu. Nah ini bisa dilanjutin lagi gitu Bang, atau diubah apanya gitu. Oke, berarti tetap juga harus ada ininya, keterangannya di situ bahwa apabila seperti Ilham sampaikan tadi, tapi harus tetap kesepakatan teman-teman Ilham juga. Iya benar. Jadi gimana guys? Gimana? Oh, oke gitu aja. Oke. Berarti ini dihapus dulu kali. Keterangannya di bagian di bawah ada. Oke, ntar. Yang tidak. Oke, ntar ya. Berarti pasal 6 tadi ya. Karena pasal 7 pasal 6 langsung diganti aja pasal 7-nya. Nggak ngerti nih Ilham. Ya. Ya udah ya. Nah, jadi pasal 6 itu jangka waktu. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 bulan. Dimulai sejak surat perjanjian ini ditandatangani sampai akhir semester 115 yaitu semester 3 sekarang pada tanggal 30 Desember 2021. Nah, selanjutnya ada pasal 7 berakhirnya perjanjian. Para pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir bila mana yang pertama itu jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Nah, yang kedua itu salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian berakhir. Nah, yang ketiga itu adalah force majeure, yaitu yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakan kembali perjanjian kerjasama ini. Oke, pasal ke-8 itu perselisihan. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat. Di sini insya Allah nggak ada ya perselisihan ini, tapi kita tetap intinya kita kan nggak tahu kayak mana ke depannya, tapi kita sebagai kaum muslimin, kita melakukan penyelesaian masalah itu secara Islam. Itu pasti paling mana caranya kita kan nggak tahu seperti apa nanti ke depannya, tapi kita tetap, kayak manapun sulitnya kita nanti ke depannya, tetap membangun musyawarah dan mufakat secara Islam itu. Oke, baik. Selanjutnya itu pasal 9, ketentuan dan lain-lain. Yang pertama itu ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh para pihak atas dasar niat baik. Oke, yang kedua adalah setiap argumen pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Yang ketiga adalah perjanjian ini ditunjukkan pada pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh para pihak. Nah, yang serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan para pihak. Yang keempat itu adalah yang para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan dibuka berdasarkan hukum yang berlaku. Oke, yang berikutnya adalah pasal 10 sebagai penutup. Yang pertama, perjanjian ini dibuat rangkap 2, asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak. Nah, yang kedua itu perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh para pihak. Oke, tadi keterangannya apa ya? Bisa tolong diingat lagi. Tadi yang mau ditambahin keterangan apa ya?
Ini dibuat rangkap dua. Oh, Keuangan. yang pasal 6 tadi yang dihapus ya keterangan. Oh, berarti bagi hasil ya, bagi hasil. Jadi kata-katanya apa ya? Gimana ya? Perjanjian ini eh, akan dilakukan bagi hasil apabila sebelumnya salah satu indikator usaha itu bisa berjalan. Pertama, ya pastinya tumbuh gitu kan, banyak customer mulai banyak atau misalnya mulai tumbuh. Dan yang kedua, salah satunya juga bisa menjadi dapat pendanaan. Nah, semisalnya nanti ke depannya usaha ini kan 2 bulan perjanjian, dan ternyata 2 bulan ini punya pengaruh besar dan juga sudah langsung punya customer. Kan ini kan sistem paket, jadi mereka langsung ngasih inilah, ngasih uang terdahulu gitu kan, pembayaran terdahulu. Berarti dari situ bisa nanti ke depannya kita rancang mengenai bagi hasil. Berarti bagi hasil ini bersifat opsional sesuai dengan pertumbuhan untuk 2 bulan ke depan. Nah, bahasanya kayak mana ya? Kira-kira Ilham. Bisa Ilham tambahkan? Perjanjian ini akan dilakukan bagi hasil apabila kondisi pasar ya, Bang. Apabila startup rantangin sudah memiliki, kita bilang lah, udah bisa nutup modalnya duluan, atau bertumbuh di sini udah bisa dia nutup modal, dan juga minimal misalnya udah customernya ini misalnya berapa gitu. Misalnya customernya ternyata udah lebih dari 200 nih. Nah, udah bisa dimulai bagi hasil. Nah, itu terserah teman-teman. Jangan sampai memberatkan untuk teman-teman juga. Ya kan? Kalau gini bahasanya udah bisa belum ya? Perjanjian ini akan dilakukan bagi hasil apabila startup ini sudah mulai bertumbuh dan minimal sudah memiliki customer yang memadai. Ya. Harus ada juga ini apanya, targetnya berapa gitu, atau misalnya udah kan, kalau misalnya satu orang nih bisa disebut tumbuh nggak? Belum, Kak. Jadi indikatornya tetap ada, biar kalian lah berapa patokannya dulu. Misalnya customer sudah mencapai 200 misalnya, atau misalnya udah dapat funding seri A misalnya. Oh, sudah gimana ya, sudah memiliki 100 saja atau enggak 50? 100 orang. Dan apabila memiliki 100 customer. oh iya. Nah, dengan ketika sudah memenuhi target customer berapa, disitulah baru kita mulai pembahasan bagi hasilnya. Benar nggak? Karena kalau misalnya dari sekarang kita belum punya gambaran gitu. Bahkan kita nggak tahu nih. Siapa tahu kalian tetap mukanya jadi tahun 2022 gitu. Dan akhirnya untuk pastinya kan UMKM yang ada di sekitar kampus, atau misalnya UMKM yang berjualan makanan gitu misalnya kan, pasti mereka nggak buka sebesar sebelum pandemi dong. Kan banyak yang tutup karena pandemi ini. Kalau dulu kan misalnya mahasiswa UNJ ada berapa ribu nih satu angkatan? Satu angkatan ada berapa ribu? Satu angkatan kalau yang di prodi Telkom tahun 20 cuma 43, Kak. Maksudnya keseluruhan angkatan 2020.
misalnya ada 6.000 nih, 6.000 kan misalnya contohnya nih kan. 4.000 contohnya kan 4.000. Nah, pasti itu sebelum pandemi itu banyak itu warung-warung yang udah buka atau UMKM yang berkecimpung di bidang makanan seperti itu. Apalagi pandemi sekarang kan pasti berkurang. Kita nggak tahu kayak mana, apakah kalian benar-benar jadi tetap muka atau tidak seperti itu. Itu menjadi salah satu faktor juga sih. Oke, jadi instruksi ya Bang. Kalau misalnya nih, itu kan tadi kalau misalnya kita masuk tahun 2022 atau kemungkinan yang lain, berarti di sini kita bisa nambahin ya, pihak kedua itu berhak. Kalau misalnya nih kita setelah ini kita berhenti untuk kerjasama, jadi abang itu kayak berhak kan ini websitenya jadi punya abang. Nah jadi abang ini berhak untuk mengubah atau menata ulang website yang telah ada ini dan begitu ya Bang. Oh iya, berarti harus ditambahkan juga di apa tadi? Pihak kedua, untuk, iya, pihak kedua berhak memodifikasi gitu. Memodifikasi, iya, ya hak milik lah. Kalau hak milik kan udah sepenuhnya seperti itu kalau Udah selesai setelah perjanjian selesai. Oke, siap. Oke. Oke, dari pihak ini pihak penutup. Belum ya. Ini tadi udah benar ya. Perjanjian ini akan dilakukan bagi hasil apabila startup ini sudah mulai tumbuh dan minimal sudah memiliki 100 customer. Maka dilakukan musyawarah untuk pembahasan bagi hasil. Iya, betul. Untuk apa tadi? Musyawarah untuk bagi hasil. Untuk bagi hasil. Oke. Itu adalah penutupnya. Jadi hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, Dolok Sanggul 18 Oktober 2021 yang kemudian disebut pihak pertama, saya mewakili kelompok kami, dan yang pihak kedua itu sebagai klien yaitu Muhammad Aslam Fikri. Iya. Untuk penandatanganannya apa di sini aja ya? Cara tanda tangan gimana nih? Tanda tangan digital. Gambar sih ada JPG. Bisa. Kirim ke Ilham aja ya. Bentar. Oke, sabar. Ini udah direkam kan, Di? Udah siaran. Coba bisa nggak? PNG ya? Kayaknya PNG deh. Oke deh. Bentar. Oke, download di sini. Jadi Adi, Jakarta di mana tadi? Oh,
Jakarta Timur ya. Abang dulu biasanya tinggal di Kebayoran Lama sama keluarga di sana. Saya ada di Bisa nggak, Am? Bisa nggak? gimana Wan? Apa? Kakek dulu. Nggak tahu ya. Belum juga ke UNJ. Kampus juga belum. Kakek apa aja? Nggak bisa di copy gitu terus paste gitu ya. Kenapa? Oke. Nah, cerita dulu aja. Kirim dulu. Nah, itu lebaran Ilham, coba di cut dulu, coba misalnya di paint gitu. Oke. Oke, bentar ya. Oke ya. Sip. Pakai bawah. Oh iya. Loh. Kelebaran itu ya. Teks. Teks. Wah, udah bisa belum? Oke. Oke. Dari atas sudah tadi ya. Ini gini deh. Nah, rapi. Nah, ini juga ya. Jadi untuk rantangan itu udah Banggara sejak tahun 2019. Tadi apanya ini juga kan dibuka, ada juga staff bank sebelumnya di bidang event organizer. Jadi tambah lagi pandemi, nggak bisa fokus di rantangin seperti itu. Tapi harapannya dengan akhirnya pandemi ini dan sudah bisa lakukan tatap muka ke depannya, rantangin ini bisa tumbuh kembali seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Udah sih. Nanti secepatnya kan abang kirim gambaran kasar dulu, misalnya abang tulis tangan gitu kan. Untuk tampilan aja dulu nih yang pertama. Kebayang nggak? Misalnya nanti abang edit dulu nih dari Canva terus abang kirim sama teman-teman. Maksudnya abang kasih tahu dulu gambaran dari menu ininya dulu gitu. Jadi kira-kira abang lebih kemananya? Oke. Kalau gitu nanti dibuat aja, dibikin aja grup WhatsApp-nya ya Ilham.
Ya bisa bang. Ya sekarang aja ya. Ilham? Ya siap bang. Hmm. Ya. Eh, secepatnya lah Bang kirim. Entah 3 hari ini ya kan. Abang kirim nanti isi panduannya, deskripsinya, dan juga eh, apa aja yang dibutuhkan nantinya. Jadi kan minimal kita sepekan lah pertemuan minimal. Jadi biar setiap pekan itu ada pertumbuhan dalam 2 bulan. Target kita 2 bulan kan targetnya. Nah, jadi kita bikin. Udah punya roadmapnya untuk perkembangan ke depannya, targetnya punya. Betul sih Kak. Belum. Nantilah Bang bantu, jadi biar tertata dalam 2 bulan ke depan target untuk selesainya kan. Bahkan security-nya kalau nggak bisa security. Bagian security belum bisa. Jadi kan nanti ada banyak itu nanti bagian-bagiannya. Oke lah, paling di grup aja kita bisa diskusi kembali. Bentar lagi mau maghrib soalnya. Nggak maghrib sih Kak. Oh ya, oke ya. Kalau gitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Ilham, Ahmad atau Adi, Ridwan. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah ini. Amin. Semoga Amin. bisa berdampak untuk masyarakat. Semoga bisa ilmunya semakin berkembang, ya kan? Nah, mungkin itu aja yang bisa Abang sampaikan. Nanti kita diskusi lebih lanjut dari WhatsApp. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Dari Abang lah dulu ya. Abang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Yon sebelumnya atas ya. waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya kita bisa dapat kerjasama ya, dan untuk kami mendapatkan nilai dan untuk abang mendapatkan benefit yang kami berikan seperti itu. Oke, baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pengertian ya. Makasih ya.